Selamat pagi, ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai mendengarkan sedikit renungan tentang firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena boleh bersama-sama di dalam tugas pelayanan di tengah-tengah persekutuan Pelkat PKP GPIB. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat tokoh Hawa. Berbicaralah kepada kami supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan kami boleh menjadi perempuan-perempuan yang senantiasa hidup di dalam Tuhan dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan saya Pendeta Herlina Nander Lalaar, KMJ GPIB Maranatha Jakarta Pusat. Kita akan berbicara hari ini dengan tema tokoh perempuan yang bernama Hawa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca, mendengarkan kisah tentang Hawa, dapat kita baca di dalam Kejadian pasal 2 sampai Kejadian pasal 4. Di sana digambarkan bagaimana Hawa adalah seorang yang sangat spesial karena Hawa diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk Adam. Kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-21. Dikatakan demikian. Manusia itu memberi nama, ayat yang ke-21, lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Ya, Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita melihat bahwa banyak perempuan-perempuan yang berkarya di dalam kehidupan, dan Tuhan juga menggunakan setiap ibu-ibu yang ada di dalam Pelkat GPIB yang tersebar di berbagai tempat di kota dan di desa untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan. Dari kisah tentang Hawa ini, dikatakan bahwa Hawa diciptakan sebagai seorang penolong. Kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian, ya. Dikatakan bahwa ketika Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden, ya, dia mengerjakan, memelihara taman itu dan memberikan perintah kepada manusia, ya, bahwa buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Sebab pada saat engkau memakannya,
engkau pasti mati. Ya. Tetapi Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-18 dikatakan bahwa Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia." Jadi ketika Hawa diciptakan oleh Tuhan Allah mengatakan bahwa Hawa akan menjadi seorang penolong bagi Adam, suaminya. Dan kita melihat selanjutnya bahwa mereka hidup di dalam Taman Eden, dan di dalam pasal yang ketiga dikatakan bahwa ada seekor ular ya yang datang. Dia paling cerdik ya. Dalam pasal 3 ayat 1 dikatakan ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan?" Ya. Ular mengingatkan. Lalu si perempuan berkata kepada ular, "Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Dari sini kita melihat bahwa sebenarnya Hawa sudah mengetahui apa yang difirmankan oleh Allah. Dan dia menyampaikan kepada ular bahwa semua pohon yang lain boleh dimakan. Tetapi ada satu pohon yang tidak boleh dimakan, karena ketika kamu makan ataupun sentuh, ya, nanti kamu mati. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Ya. Di dalam ayat yang ke-6, Hawa sudah terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh ular. Ya. Ayat yang ke-6, lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Ya. Pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya. Dan suaminya pun memakannya. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ya. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Lalu di dalam ayat yang ke-8, mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada hari sejuk. Ya. Manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Allah di antara pepohonan di taman. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Cerita tentang Hawa selalu disampaikan ya, dalam ibadah-ibadah ya, perkawinan. Ya. Kita biasa melihat bahwa cerita tentang perempuan pertama ini yang sangat spesial dijadikan sebagai penolong, ya, karena Tuhan sendiri yang menciptakan dia. Kalau manusia, suaminya diciptakan dari tanah, ya. Tetapi si perempuan ini dikatakan ketika dia tidur nyenyak,
pasal 2 ayat 21, ya, Tuhan Allah menciptakan dia dari tulang rusuk. Sebagai penolong, maka tentunya, ya, Hawa lebih kuat daripada suaminya. Dan itu nyata kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari bahwa perempuan, ya, biasanya lebih kuat daripada laki-laki. Bukti yang sangat aktual yang sering kita lihat bahwa perempuan, seorang pekerja keras, ya, sudah hadir di berbagai tempat dalam setiap lini kehidupan. Dan yang pastinya perempuan juga bisa mengandung selama 9 bulan dengan berbagai situasi kehidupan yang ada, ya. 9 bulan itu bukan waktu yang pendek, ya. Perempuan yang bisa bertahan dalam kondisi penderitaan. Contohnya juga Ibu Maria yang mengandung bayi Yesus. Dikatakan bahwa dia menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Hawa ini, kita belajar tentang dua hal yang sangat penting. Bahwa yang pertama, perempuan diciptakan oleh Allah sebagai penolong. Bukan seorang yang lemah. Bukan juga sebagai perempuan perongrong, ya. Tetapi kehadiran seorang perempuan menjadikan suami, anak-anak, dan banyak orang menjadi berkat. Yang kedua, bahwa seorang perempuan sebagai penolong akan selalu menghadirkan kasih yang tulus bagi anak-anaknya. Juga bagi suami, ya, yang harus ditolong, ya. Karena pada awalnya dikatakan bahwa perempuan dihadirkan sebagai penolong. Suami yang sukses ada, ya, istri yang selalu menolongnya atau menjadi pendamping yang baik. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang, setiap perempuan dihadirkan untuk menjadi sahabat bagi semua orang yang menderita. Sebagai penolong bukan hanya di dalam kehidupan rumah tangganya, tetapi juga dalam kehadirannya di tengah-tengah komunitas, Pelkat PKP. Kehadirannya juga boleh membawa damai sejahtera. Kehadirannya bukan hanya terlibat di dalam kegiatan-kegiatan ritual semata, tetapi juga dalam dunia yang nyata. Ketika seorang perempuan hadir dan berkarya, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kiranya Tuhan Yesus tetap menolong setiap perempuan-perempuan GPIB di mana saja kita berada untuk tetap menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan bagi semua orang. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk belajar dari kehidupan Hawa, seorang perempuan yang Tuhan ciptakan menjadi ibu dari semua yang hidup. Tolonglah kami agar sebagai perempuan kami juga tidak mudah digoda oleh apapun. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan, ada banyak godaan, tantangan yang dihadapi oleh para perempuan. Tetapi biarlah
Engkau sendiri yang memampukan kami, supaya kami boleh menjadi seorang perempuan yang taat, yang lebih takut, lebih mendengarkan firman Tuhan daripada semua ajaran-ajaran yang ada di luar kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.